Mana ke teh kalau aku suka. Mana ke teh kalau aku suka? Mana ke teh kalau aku suka. Mana ke teh kalau aku suka? Mana ke teh kalau aku suka. Mana ke teh kalau aku suka? Mana ke teh kalau aku suka. Mana ke teh kalau aku suka? Mana ke teh kalau aku suka. Nama aku Momo. Wah, Momo cantik banget. Baiklah, setiap murid wajib menerima kotak rahasia ini dari ibu. Loh, ini kan kotak rahasianya SpongeBob. Wah, ibu nggak adil nih. Waktu pertama kali kita masuk sekolah, kita nggak dikasih kayak gitu. Iya, gue juga nggak dapet tuh. Tenang-tenang, ibu memberikan ini kepada Momo karena Momo adalah murid pindahan. Jadi spesial untuk Momo. Oh, tapi saya nggak mau buka kotak ini deh, Bu. Loh, kenapa? Emang kamu nggak penasaran sama isinya? Bukannya nggak penasaran, Bu. Emangnya Ibu belum tahu sisi gelap di balik film SpongeBob? Belum. Wah, gue penasaran banget. Ceritain dong, Re. Oke, yang pertama, sebenarnya Patrick itu adalah seorang kanibal karena ada di suatu episode SpongeBob yang menunjukkan kalau Patrick tuh lagi yang mana ya? Desa Ungu aja, soalnya kan kamu gak punya teman dan sering diledekin kan sama teman-teman kamu. Jadi kalau aku pilih Desa Ungu, aku bakalan dapat banyak temen dan juga kebahagiaan ya, Mah. Bener banget sayang. Kalau gitu, aku pilih Desa Ungu aja deh. Lihat deh si Rere, setiap ambil rapot selalu sendirian. Dia kan gak punya ayah. Terserah kalian deh, mau ledekin aku. Sekarang aku udah gak peduli. Tumben lo gak peduli. Karena bentar lagi aku punya teman-teman baru. Soalnya aku pilih Desa Ungu. Apa? Barusan lo bilang lo pilih Desa Ungu. Astaga, Desa Ungu. Kenapa mereka kelihatan kaget gitu ya gue pilih Desa Ungu? Ya udah deh, yang penting sebentar lagi gue pergi ke Desa Ungu kan. Barusan gue dengar dari anak-anak yang lain katanya lo pilih Desa Ungu ya. Iya Kel, gue pilih Desa Ungu. Akhirnya gue punya teman yang sama-sama pilih Desa Ungu. Yes. Emangnya di sekolah ini gak ada yang pilih Desa Ungu selain kita? Gak ada Re, cuman kita berdua. Oh, tapi kenapa ya? Guys, gue tahu Kak Rere filter gepeng udah ada Kak. OMG, ini kayaknya aku harus cepet-cepet buat cobain deh ya guys. Jadi ini tuh ada beberapa filter gepeng yang dibikin sama kalian. Mari kita coba satu-satu mana yang paling mirip sama gepeng. Ini nomor 1. Mirip gepeng gak ya? Dan ini tuh filter gepeng yang kedua. Sejauh ini aku cuma nemuin 2 sih yang dibikinin sama kalian. Aku mau minta kalian buat milihin mana yang paling mirip sama gepeng guys. Nanti bakalan aku pakai buat bikin POV. Oke, aku mau. Ya udah, nanti pulang sekolah kamu ikut aku ya. Gimana bos, berhasil gak? Ya berhasil lah. Nasib dia bakalan sama kayak kembarannya. Emangnya dia pikir gue gak tahu kalau dia nyamar jadi Riri? Bos emang hebat. Gimana sayang, kamu udah tahu belum siapa pelakunya yang udah bikin saudara kembar kamu itu menghilang? Udah tahu dong Pak, bahkan sekarang dia udah masuk ke perangkap aku. Kok bisa sih nak? Iya, dia ngajak aku ke suatu tempat. Aku yakin banget pasti tempat itu adalah tempat yang sama pas dia ngilangin Riri. Pokoknya Papa harus ajak mafia-mafia yang lain nanti buat ikutin aku ya. Oke, Papa bisa tahu lokasi kamu itu dari handphone kamu. Jadi sebisa mungkin badan kamu jangan jauh-jauh dari handphone ya nak. Oke Pak, aman. Gimana sayang, kamu udah siap belum? Udah dong, ayo. Ini tempatnya sayang, kamu akan aman di sini. Iya sih udah aman, tapi kenapa tempatnya terbuka? Hah? Cuma 30%? Kamu harus meningkatkan tingkat kecocokan kamu. Kalau misalnya tingkat kecocokan aku sama jodoh aku nggak tinggi gimana, Mah? Ya kamu dan jodoh kamu tidak dapat menikah. Gak bisa menikah, ini artinya aku bakalan jomblo selamanya. Betul sayang. Apa? Gimana cara tingkatinnya ya? Kakak, aku beliin kakak iPhone nih. Hah? Kamu beneran kasih kakak iPhone ini buat hadiah ulang tahun? Iya kak, kakak suka kan? Makasih ya, Dek. Hah? Kok tiba-tiba tingkat kecocokan kakak sama jodoh kakak meningkat ya? Ini artinya jodoh kakak juga pakai iPhone. Oh, gitu ya. Makasih ya. Re, nanti kan ada ujian, lo udah belajar belum? Belajar? Buat apa belajar? Mending nyontek aja lah. Hah? Gue nggak jadi nyontek. Kok tiba-tiba kayak gitu sih lo? Gue bakalan belajar sekarang biar gue bisa mengisi soal ujian nanti. Semangat ya Re.
Yes, ini artinya jodoh aku pasti anak yang rajin aku pegang sebelum ia meninggal. Aku yakin sekali adikku meninggal karena buku ini, karena ia terlihat sangat aneh semenjak memegang buku ini. Tapi isinya kosong. Aku sangat penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada adikku. Aku tidak bisa berdiam saja. Akhirnya aku melaporkan ini semua kepada polisi, biar polisi yang menyelidikinya. Akhirnya polisi memintaku untuk menyerahkan peninggalan orang tuaku yang terakhir adikku pegang sebelum dia meninggal. Sampai akhirnya aku menyerahkannya dan polisi itu berkata, tunggu sebentar sampai aku selesai untuk memeriksa ini semua. Aku pun menyetujui permintaan polisi itu. Sambil menunggu dengan gelisah, akhirnya aku menemukan jawaban dari polisi tersebut. Polisi tersebut mengatakan bahwa dia tidak menemukan apa-apa di dalam buku peninggalan orang tuaku. Jadi kemungkinan bukan ini penyebab adikku meninggal. Aku tidak memiliki teman curhat, jadi aku menceritakan ini semua kepada media. Aku sangat merindukan adikku dan merindukan kedua orang tua. Dan ternyata banyak yang bersimpati sama lo. Lo tuh cuma anak angkat. Gak apa-apa deh, mama sering marah-marah, yang penting aku selalu tersenyum. Mama hari ini jadi seneng banget. Tiba-tiba rasanya sayang sama Tumben kamu. banget mama baik sama aku. Ya udah sayang, kamu ke sekolah lagi nanti telat. Oke, Ma. Kenapa tumben banget ya mama tiba-tiba seneng? Jadi kamu belum mengetahui peraturan baru. Peraturan baru. Lawan bicara kamu akan selalu mengikuti ekspresi kamu, marah, sedih ataupun senang, seperti mama kamu tadi. Bagus dong kalau gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk jodoh kamu. Gak berlaku ke jodoh aku. Jika kamu berbicara dengan jodoh kamu, dia tidak akan mengikuti ekspresi kamu. Oh, gitu ya. Hai Ri, hari ini gue nggak ngerjain PR, gue boleh minjem punya lo nggak? Harus berapa kali gue bilang lo harus belajar, jangan pinjem terus. Pinjemin dong Ri. Berhubung gue hari ini lagi senang, yaudah nih gue pinjemin. Makasih ya Ri. Astaga Rere, Iya Pak. mau berapa kali Bapak bilang nilai Guys, ada tren kereta kayak gini nih. Tunggu apa lagi, langsung aja kita buat. Karena bikin di Indonesia agak sulit, jadi ayo kita ke Jepang. Langsung aja, aku mau OTW ya. Ini dari bandara, kita langsung ke Jepang. Ini demi tren doang loh. Terus udah sampai ke Jepang. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Habis ganti baju, kita langsung bikin tren kereta ya. Terus langsung aja kita OTW ke tempat keretanya ya guys, buat bikin tren. Angel aja deh supaya bisa sekalian kerjain dia. Angel cuma bisa bilang iya atau tidak. Ya iya dong. Ini gue masih bisa ngomong selain iya. Palingan sistemnya nggak berfungsi, kadang nggak ada yang mau like dan subscribe lo. Ih, kok kayak gitu sih? Gue coba sekali deh. Angel, lo pacaran sama Tak-Tak ya? Iya. Wah, ternyata Angel mengakui gue sebagai pacarnya. Seneng banget deh. Hui. Iya. Oke, selanjutnya Angel cuma bisa bilang statue atau Popo Shiroyo. Statue aja deh. Angel, kamu udah kerjain PR belum? Statue. Kamu ngeledek bapak ini nanya kamu. Statue. Mulai sekarang kamu nggak naik kelas, Angel. Statue. Angel cuma bisa bilang mau atau nggak mau. Kira-kira kalau dia nolak semua permintaan orang gimana ya? Angel, ternyata gue baru sadar lo adalah orang yang baik. Lo mau jadi pacar gue gak? Gak mau. Ya gendut tapi kaya lah. Jadi gue bisa beli apapun yang gue mau kan. Pagi Re, kenapa lo lebih pilih gendut tapi kaya? Gendut itu kan gak sehat. Ya iyalah, gue lebih pilih gendut tapi kaya. Kalau misalnya gue kaya kan gue bisa beli apapun yang gue mau. Pokoknya gue gak mau temenan sama lo kalau lo gak jaga kesehatan. Kok lu tega banget sih, Vel? Udah, mulai sekarang kita gak usah temenan lagi deh. Hah? Awas aja kalau gue kurus nanti. Kamu kenapa dek? Itu loh kak, si Feli tega banget. Masa dia gak mau temenan sama aku kalau misalnya aku gendut? Jadi aku harus gimana dong? Kamu tenang aja, mending kamu minum ini deh. Kakak jamin pasti dia nyesel udah ngomong gitu ke kamu. Oke, udah saatnya nih kita lakuin perubahan. Langsing, fit, dan bebas lemak dengan Slimming Tea Mustika Ratu. Aku suka banget sama Slimming Tea-nya Mustika Ratu karena dia terbuat dari 100% bahan alami ya guys, jadi aman. Dia juga melancarkan saluran pencernaan. Caranya gampang banget, tinggal kalian seduh aja pakai air panas kayak gini guys. Sudah Bikin tren sembunyi kak. Hah? Sembunyi gimana? Oh, yang ini. Maaf berantakan, tapi kayaknya kita harus cari tempat sembunyi yang ini oke nih buat sembunyi. Yo wes, langsung aja kita gas. Jangan sembunyi.
Mohon padamu jangan sembuh. Bumil capek, males keluar lagi. Hah? Seriusan aja? Filter mama yang ini? Ternyata beneran hilang dong. Barusan aku cari-cari nggak ada, guys. Gimana dong? Gimana aku bisa bikin POV? Kemarin filter gepeng yang hilang, sekarang filter mama. Aku tuh sedih banget, guys. Gimana dong supaya filter mama aku balik? Aku tuh udah berusaha cari yang mirip sama filter mama aku yang dulu, tapi nggak ada yang mirip. Semoga filter karakter aku balik semua deh.